Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bertemu kembali dengan saya, Bu Vita, masih pada pelajaran ekonomi kelas 12, di mana pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar tentang bagian awal dari KD 3.2 yaitu persamaan dasar akuntansi. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan ya harus selalu jaga kesehatan mengingat pandemi belum berakhir juga dan kita harus tetap fit, tetap semangat. Oke, lanjut. Kita belajar masih di bagian awal sekali sebenarnya untuk persamaan dasar akuntansi sebelum menuju ke persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Nah, mungkin kalian ada yang lucu atau aneh gitu, di situ ada gambar sapi. Nah, itu hanya untuk mudah mengingat aja, untuk lucu-lucuan gitu. Jadi kali ini kita akan belajar tentang antrak. Bukan antrak penyakit sapi gila, tapi antrak di sini adalah analisis transaksi. Oke, berarti kita akan menganalisis tuh kali ini. Kita akan menganalisis transaksi. Kita bisa menganalisis suatu transaksi jika ada apa, Nak? Benar, jika ada bukti transaksi. Jadi misalnya dari nota, dari kwitansi, dari cek, dari nota debit, nota kredit, kita analisis tuh menjadi sebuah analisis bukti transaksi atau antrak. Oke, kemarin kita udah belajar tentang bukti transaksi, bukan? Coba deh, kita masih ingat nggak ya yang kita pelajari minggu kemarin? Minggu kemarin kita udah belajar tentang bukti transaksi. Kita udah belajar tentang bukti transaksi. Coba, ada yang masih ingat enggak? Bukti transaksi itu dibagi menjadi berapa? Benar, menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Benar sekali. Oh, masih pada ingat nih. Oke, bukti transaksi intern berarti dia hanya berlaku di perusahaan, di dalam perusahaan itu. Jadi ya hanya dari pimpinan atau dari manajer ke bagian keuangan, dari bagian keuangan ke bagian gudang, dari bagian gudang ke bagian toko misalnya, atau ya hanya bersirkelnya hanya dalam satu perusahaan itu. Kemarin buktinya berupa apa? Ayo. Berupa memo. Benar sekali. Nah, untuk satunya adalah bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi ekstern berarti bukti itu sudah melibatkan pihak luar. Berarti sudah melibatkan pihak luar perusahaan. Jadi perusahaan bertransaksi dengan pihak selain perusahaan. Pihak selain perusahaan. Kemarin ada apa aja? Betul, ada nota. Nota itu adalah bukti transaksi secara tunai. Benar sekali, nota itu bukti transaksi secara tunai atau secara cash. Terus ada juga lawannya nota nih. Kalau dia bukti secara tunai berarti ini secara kredit. Benar, secara kredit buktinya adalah, bukti transaksinya adalah faktur. Faktur ini berarti untuk bukti transaksi secara kredit. Benar sekali. Nah, kalau kita melakukan transaksi secara kredit, maka kita bisa melakukan pengembalian barang. Pengembalian barang itu bisa dilakukan karena adanya kerusakan, bisa juga karena adanya expired atau kadaluarsa, bisa juga karena misalnya tidak sesuai pesanan. Nah, ini bisa kita kembalikan. Namanya apa? Kalau kita belinya tunai, kalau kita belinya cash nggak bisa nih. Karena di nota itu mesti di bawahnya ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Tapi kalau di faktur bisa, di kredit itu bisa. Namanya adalah retur. Benar sekali, ini bisa dikembalikan. Nah, jika pembeli mengembalikan barang yang rusak, barang yang kadaluarsa, barang yang tidak sesuai pesanan, terus penjual juga menerima kembali barang yang rusak, barang yang expired atau kadaluarsa, dan barang yang tidak sesuai pesanan, maka akan dikeluarkan bukti transaksi baru. Ini ada dua, yaitu nota debit, berarti ini untuk pembeli. Terus ada juga nota kredit.
Ini untuk penjual. Oke. Tadi udah ada nota, udah ada faktur, ada nota debit, ada nota kredit. Terus ada juga kwitansi. Ya, kwitansi. Kwitansi itu adalah bukti bahwa telah ada serah terima uang, telah diserahkan sejumlah uang kepada si A senilai berapa rupiah. Nah, seperti itu. Terus ada juga cek. Cek itu adalah bukti perintah untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang di bank yang ditunjuk. Nah, itu adalah bukti-bukti transaksi yang kemarin kita sudah pelajari, yang kali ini akan kita analisis dari bukti-bukti transaksi itu. Kita analisis tuh, jadi misalnya belinya tunai apa kredit, terus dia mempengaruhi penambahan apa atau ada yang berkurang apa. Nah, itu kita akan analisis pada kesempatan kali ini. Terus, cara menganalisisnya adalah kita kembali lagi ke pembagian akun yang sebelum-sebelumnya juga sudah kita pelajari. Akun itu kan ada dua secara umum, yaitu akun real atau tetap, dan satunya lagi adalah akun nominal atau akun sementara. Akun tetap, jadi dia real, nyata, tetap, berarti dia tetap. Jadi mulai dari awal sampai dengan akhir nanti dia ada terus. Misalnya sekarang ada modal 1 juta, nah berarti besok di laporan selanjutnya juga digunakan lagi. Di laporan selanjutnya akumulasi lagi seperti itu. Jadi dia tetap ada terus gitu. Itu namanya akun real. Nah, satunya adalah akun nominal atau akun sementara. Akun sementara ini berarti dia bisa up and down, bisa naik, bisa turun. Jumlahnya bisa banyak, bisa sedikit. Gitu. Jadi akun real atau tetap itu ada harta, utang, dan juga modal. Sedangkan akun nominal itu ada pendapatan dan juga beban. Kemarin kita juga sudah belajar tentang kode rekening ya, tentang nomor. Jadi kode atau nomor penomoran untuk rekening ini, untuk harta kemarin berapa nak? Ayo ingat enggak? Betul, harta itu kodenya 1. Terus kalau utang 2, modal 3, pendapatan 4, dan beban 5. Nah, inilah yang akan kita analisis nanti pada pelajaran kali ini. Masalahnya bukan masalah sih sebenarnya. Jadi cuma di breakdown. Tadi kan akun-akunnya ada itu tuh. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Itu kita bikin suatu persamaan dasar sesuai dengan nama KD kita. Itu akan kita bikin suatu persamaan dasar, di mana persamaan dasar akuntansi itu, ini ceritanya dulu ya. Misalnya Ibu kemarin sudah bikin suatu ilustrasi. Misalnya kalian disuruh membuat suatu usaha jualan cireng misalnya. Ibu ada modal, terus kalian tak suruh untuk membuat usaha jualan cireng. Nah, tentunya kan kalian membutuhkan apa aja tuh? Kalian kan membutuhkan uang, ya kan? Membutuhkan uang, terus membutuhkan peralatan, ya misalnya kayak wajan, sotel, kompor, dan sebagainya. Terus juga membutuhkan minyak, untuk menggoreng, tepung, untuk bahan bakunya, macam-macam kan. Nah, itu semua kan adalah modal kalian. Modal kalian. Yang kalian punya hartanya ini, ada uang, ada peralatan, ada wajan, kompor, dan lain-lain, ada minyak, ada tepung. Ini harta kalian. Berarti ini pada awalnya harta kalian itu kan modal kalian kan? Pada awalnya. Nah, cuma dalam perjalanan itu kan misalnya kalian mengalami suatu kekurangan modal misalnya, atau kalian udah punya wajan, udah punya kompor, tapi belum punya misalnya belum punya mixer atau belum punya gas dan sebagainya. Terus harta kalian, uang kalian tuh udah habis. Maka apa yang kalian lakukan? Kalian pinjem kan? Nah, berarti kalian akan menambah harta kalian dengan cara meminjam atau utang. It's no problem, nggak apa-apa. Nah, jadi
Awalnya tuh seperti itu, di mana harta sama dengan utang plus modal. Harta itu sama dengan utang plus modal. Nah, sama deh seperti di sini. Nih, harta sama dengan utang plus modal. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang akan kita lanjut. Yang akan kita analisis ya cuma 3 ini, si harta, utang, sama modal ini. Ini tok, nggak ada yang lain. Yang akan kita analisis ini tok, harta, utang, sama modal. Jadi apa yang mempengaruhi harta atau nanti dia mempengaruhi hartanya apa aja, mempengaruhi utang enggak, mempengaruhi modal enggak. Nah, itu yang akan kita pelajari. Masalahnya, kalau yang mempengaruhi harta kan jelas, misalnya karena ada, nah berarti ini kembali ke penomoran kode rekening yang kemarin, termasuk pengelompokan harta kan, pengelompokan akun kan. Kemarin kita udah bicara tentang pengelompokan akun, kelompok akun ya. Kita berarti mengulas sedikit pelajaran yang sebelumnya lagi nih. Kelompok akun. Kelompok akun itu dibedakan menjadi, tadi kan udah ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita ulas kembali. Yang nomor 1. Nomor 1 itu adalah harta. Oke, nomor 1 itu adalah harta. Atau kata lainnya adalah aset. Nah, harta atau aset itu kemarin kita bedakan menjadi harta lancar dan harta tetap. Harta lancar dan harta tetap. Harta lancar itu harta yang dia lebih liquid, lebih gampang habis, lebih gampang dapat juga. Pokoknya dia licin gitu. Apa yuk? Harta lancar yang pertama. Betul, harta lancar yang pertama adalah uang alias kas. Jadi ini lebih ke uang-uangan nih kalau harta lancar ini, karena dia ya liquid, gampang dapat, gampang juga habis. Harta lancar yang kedua adalah piutang. Piutang ini juga uang. Cuma uangnya belum ada di tangan kita. Kalau kas itu kan ada di tangan kita. Cuma kalau piutang itu uang yang sebenarnya itu uang kita, cuma masih ada di pihak lain. Dia belum mengembalikan ke kita. Nah, itu namanya piutang. Jadi, misalnya terjadi suatu transaksi, dia belum bayar, dia punya utang. Nah, berarti kita punya piutang. Seperti itu. Berarti kita punya uang, cuma uangnya itu masih berada di pihak lain. Terus ada juga kas piutang, ada juga perlengkapan. Perlengkapan itu adalah barang-barang yang lebih, dia itu bentuknya kecil, dia umur ekonomisnya nggak tahan lama. Misalnya kita kan ini perusahaan jasa ya, berarti misalnya ibu kasih contoh salon. Berarti untuk perlengkapan di salon tuh contohnya misalnya kayak cat rambut, kuas, sikat, jepit rambut, gunting, seperti itu. Itu contoh-contoh dari perlengkapan. Jadi dia bentuknya gampang habis, makanya disebut barang habis pakai. Gitu, itu perlengkapan. Jadi dia lebih kecil dan umur ekonomisnya nggak lama. Ada kas, piutang, perlengkapan. Terus ada juga kas, piutang, perlengkapan. Ah, ini beban-beban yang dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Ibu singkat ya, beban dibayar di muka. Ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang kita sebenarnya udah ngeluarin, cuma kita belum menikmati seluruhnya. Jadi kita udah bayar, cuma kita masih belum seutuhnya gitu, seutuhnya menikmati. Misalnya kayak kita bayar asuransi, kita udah bayar premi kan, cuma kita kan belum menikmati seluruhnya, belum menikmati si asuransi itu seluruhnya. Atau kita bayar iklan, kita kan kalau bayar iklan kan bayar jebret, ini tayang untuk berapa kali. Nah berarti kan kita sekarang tayang untuk yang pertama, minggu depan yang kedua, minggu depannya lagi ketiga. Seperti itu, beban yang dibayar di muka itu termasuk juga harta lancar. Contohnya misalnya kayak iklan dibayar di muka, terus ada juga asuransi dibayar di muka, terus juga ada sewa. Nah, sewa kan biasanya kita bayar sewa kan biasanya sewa dibayar di muka. Nah, itu adalah contoh-contoh yang beban dibayar di muka. Itu semua termasuk ke dalam kelompok harta. Nih. Terus ada juga harta tetap.
Harta tetap itu dia yang bentuknya lebih fix, lebih solid, dia lebih besar biasanya secara physically, dan umur ekonomisnya dia lebih lama, lebih dari 1 tahun. Jadi kalau secara bentuk dia lebih besar dan lebih tahan lama. Ini lawannya dari perlengkapan tadi. Makanya dulu pernah ada yang nanya, Bu, apa sih bedanya perlengkapan sama peralatan? Ya itu tadi, kalau perlengkapan dia lebih kecil, lebih gampang rusak, lebih gampang habis. Tapi kalau peralatan dia lebih solid, lebih gede, dan lebih jangka waktunya lebih tahan lama. Contoh dari harta tetap ya misalnya tadi peralatan. Terus ada juga tanah. Ada juga gedung. Misalnya lagi mesin. Ada lagi kendaraan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari harta tetap. Nah, makanya kelompok harta ini memang paling anak cucunya paling banyak. Kalau di breakdown dia paling banyak sendiri, tapi mudah kok mengingatnya mudah. Itu kelompok yang pertama harta. Kelompok yang kedua adalah apa tadi? Utang. Utang atau liability atau kewajiban. Utang juga dibedakan menjadi dua, utang lancar atau jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek berarti dia harus dilunasinya kurang dari 1 tahun. Kalau utang jangka panjang lebih dari 1 tahun. Utang jangka pendek itu misalnya kayak utang usaha. Utang yang kita lakukan karena misalnya meminjam ke pihak lain. Kalau utang jangka panjang itu misalnya utang dengan jaminan barang tetap. Contohnya utang hipotek. Nah, itu misalnya kayak gitu. Itu utang. Oke. Gampang ya. Kalau utang tuh biasanya mesti diawali kata-kata utang kok. Utang usaha, utang hipotek, utang bank, utang apa gitu. Mesti ada kata-kata utang. Akun yang nggak diawali dengan kata-kata akun harta itu akun itu sendiri yaitu harta. Jadi nggak ada kok harta kas, harta piutang, harta perlengkapan itu nggak ada. Makanya untuk memudahkan mindsetnya itu aja, kalau harta nggak diawali dengan kata-kata harta. Cuma selain harta diawali utang A, utang B, utang C. Begitu juga dengan kode akun yang ketiga, yaitu apa tadi? Kode akun ketiga adalah modal. Modal ini adalah sesuatu yang kita keluarkan untuk memperoleh hasil yang akhirnya nanti menjadi harta itu tadi kan, modal. Terus yang keempat, ini adalah efek atau after effect-nya dari perputaran si harta utang modal ini. Jika dia bertambah, mempengaruhi modal, dia akan memperoleh yang namanya adalah pendapatan. Nah, pendapatan ini juga dibedakan, nanti ada pendapatan usaha dan pendapatan luar usaha. Waduh, apa mana itu? Pendapatan usaha itu adalah pendapatan yang diperoleh karena usaha perusahaan itu. Jadi misalnya dia usahanya salon mulu, biar mudah ya. Misalnya salon, berarti pendapatan usahanya diperoleh dari apa? Ya dari potong rambut, gunting rambut itu, dari krimbat, dari manicure, pedicure, spa, dan sebagainya. Itu pendapatan usahanya. Terus pendapatan luar usahanya yang dia peroleh dari luar usaha salon itu sendiri. Misalnya dia juga jualan snack biasanya, jualan cat rambut, atau misalnya jualan gunting atau apa. Nah, itu pendapatan luar usaha. Sampai sini paham ya? Dan yang terakhir, oh iya, sama. Ini juga diawali dengan kata-kata pendapatan. Pendapatan jasa. Berarti kan diperoleh dari usaha jasa salon itu tadi. Pendapatan usaha, pendapatan jasa, pendapatan X, pendapatan Y, pendapatan, mesti diawali kata-kata pendapatan. Begitu juga dengan modal tadi, modal si paijo, modal si bejo, modal si paijem, diawali dengan kata-kata modal. Dan yang terakhir adalah beban, beban. Jadi beban itu adalah pengorbanan yang kita keluarkan untuk memperoleh hasil. Itu namanya beban. Juga diawali dengan kata-kata beban. Makanya untuk menghafal yang nggak diawali kata-kata akun itu sendiri adalah si harta tadi. Kalau selain harta diawali dengan kata-kata itu sendiri. Jadi misalnya kita ingin memperoleh pendapatan salon ya, berarti kan kita harus mengeluarkan pengorbanan-pengorbanan untuk memperoleh uang itu tadi. Contoh misalnya bicara salon,
Untuk mengoperasionalkan hair dryer, terus alat untuk creambath, mungkin juga untuk catok rambut dan sebagainya, itu kan memerlukan listrik kan. Nah, kalau nggak ada listrik kan berarti dia nggak bisa dioperasionalkan. Berarti harus membayar yang namanya, betul, membayar namanya beban listrik. Contohnya misalnya beban listrik. Ada lagi contohnya, misalnya air juga sama kan, beban air, listrik, telepon. Listrik udah ya. Misalnya apa tadi? Air ya. Beban air, terus beban telepon, listrik, air, telepon, sewa. Nah, kalau misalnya salonnya itu masih tempatnya nyewa, itu juga harus membayar beban sewa. Nah, itulah yang akan kita analisis. Dari akun-akun ini kita analisis, dia mempengaruhi tiga ini enggak? Mempengaruhi si harta, mempengaruhi utang, mempengaruhi modal tidak? Cuma ini dok. Sangat mudah sekali bukan? Bukan. Jadi, ada harta, utang, modal. Masalah lagi nih, kalau harta kan gampang. Ini kan kalau sebelah kanan ini nambah, sebelah kiri juga nambah. Sebelah kanan ini ada yang berkurang, nanti sebelah kiri juga ada yang berkurang. Balance. Jadi misalnya kalau kayak kita bayangkan timbangan, misalnya ini misalnya timbangan, sebelah kanan ini harus sama dengan sebelah kiri. Istilahnya sebelah kiri itu disebut dengan aktiva dan sebelah kanan disebut dengan pasiva. Jadi sebelah kiri itu aktiva. Aktiva itu harta. Nah, aktiva itu harta. Hasilnya. Nah, pasiva itu adalah bagaimana cara kita memperoleh harta itu. Tadi ingat cireng tadi. Nah, oke. Bagaimana cara kita memperoleh harta itu? Nah, itu adalah pasiva. Pasiva. Nah, pasiva berarti di sini terdiri dari utang sama modal. Nah, itu ceritanya dari si aktiva dan pasiva ini. Jadi, sebelah kiri itu adalah harta dan sebelah kanan adalah utang plus modal. Jadi, yang kita kalau utang jelas ya tadi bertambah berkurang. Harta kan nanti juga tergantung pada si pasiva ini tadi, mau nambah apa kurang. Nah, berarti masalahnya ada di modal ini. Kira-kira apa yang menambah modal dan apa yang mempengaruhi modal? Nah, start kalian belajar di sini. Jadi titik poinnya itu ada 4 yang mempengaruhi modal. Yang pertama itu adalah jelas adanya investasi. Investasi berarti pengaruh ke modal menambah apa mengurang anak-anak? Pemilik menginvestasikan modal. Nah, berarti modalnya bertambah. Yang kedua adalah pendapatan. Tadi kan kita cuma bicara 3 akun kan, harta, utang, modal. Nah, berarti kan ada 2 akun yang lain yang di kelompok akun ini. Berarti kan ada 2 akun yang lain, yaitu pendapatan sama beban. Nah, pendapatan ini ngaruh apa nih ke modal? Salon memperoleh pendapatan. Secara logika, kalau memperoleh pendapatan berarti menambah apa mengurang modal? Betul, menambah modal. Yang ketiga adalah beban. Perusahaan atau salon membayar listrik, salon membayar telepon, salon membayar sewa. Berarti karena dia membayar, berarti modalnya perusahaan berkurang. Betul. Dan yang terakhir yang mempengaruhi modal adalah prive atau prive. Itu adalah pengambilan uang pribadi oleh pemilik. Boleh nggak Bu ngambil uangnya sendiri? Boleh lah, uang itu uang-uangnya sendiri. Cuma dia nggak boleh terlalu sering dan juga nggak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu sering dan terlalu banyak, modalnya habis. Nah, berarti karena pengambilan uang pengambilan uang pribadi, berarti otomatis karena diambil berarti mengurangi modal. Nah, cuma itu sih yang diingat. Jadi, apa yang nambah modal dan mengurang modal. Analisisnya cuma seperti itu. Oke, untuk supaya lebih kita belajarnya mantap lagi, kita analisis latihan bareng-bareng untuk berapa nih? 9 soal yang sudah Ibu tulis di sini. Kita analisis bareng-bareng ya, sambil kita latihan. Oke, nomor 1.
Di sini ada usaha jasa salon. Nah, contohnya dari tadi salon. Oke, nggak apa-apa. Pemiliknya namanya Bu Susana. Bu Susan. Bu Susan. Nah, Bu Susana ini pada tanggal 2 Februari 2020 mendirikan usaha jasa salon. Itu informasinya. Dengan menginvestasikan. Wes, ada kata-kata investasi. Berarti di sini jelas. Karena investasi berarti langsung nih, langsung ke sini. Nah, berarti dia menambah modal nanti tentu saja. Sebesar 25 juta. Oke, sekarang kita analisis. Untuk menganalisis suatu transaksi, kita berpikirnya logis saja sesuai orang yang ibaratnya belum tahu akuntansi sama sekali. Jadi kita berpikirnya ala orang awam saja. Kita mengibaratkan kita adalah petugas administrasinya atau petugas adminnya atau keuangannya atau bertugas di bagian accountingnya. Pemilik si Nyonya Susana mendirikan salon ya, menginvestasikan uang. Nah, nih Mbak nih, kita kan akuntannya atau nih Mas, nih Mbak, aku mau investasi uang. Silakan dicatat. Oke, berarti di tangan kita ada apa? Di tangan kita sebagai petugas akuntannya ada apa? Ya jelas ada uang kan? Nah, ada uang. Berarti nek uang kas, ada kas. Berarti kas bertambah berapa tadi yang diinvestasikan? 25 juta. Nah, 25 juta. Dengan menginvestasikan uang. Tadi kan kita mau menganalisis ini kan, harta utang modal. Kas itu kan harta. Berarti harta, misalnya kalau Ibu tulis secara urut ya, secara urut seperti ini. Kan kita mau menganalisis harta utang sama modal. Berarti yang jelas di sini harta tambah. Harta tambah berupa apa, Nak? Harta berupa kas ya. Walah ribet. Harta berupa kas. Tadi kan harta ada banyak tuh. Nih yang sudah Ibu tulis di sini. Ada lancar tetap macam-macamnya, ada kas, piutang, bla 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 banyak. Harta berupa kas bertambah 25 juta. Oke. Belum selesai nih, belum balance kan? Kan kita mau membalancekan si timbangan tadi, yang ini tadi. Yang sebelah pasifa, yang sebelah kanan, yang bertambah apa? Investasi. Investasi kan mempengaruhi modal. Oh, berarti modal bertambah. Modal juga bertambah. Modal bertambah 25 juta juga. Oke, balance kan berarti ini? Di aktiva, di hartanya tambah 25, di pasifanya berupa modal juga tambah 25 juta. Sampai sini paham? Paham ya? Baik, kita lanjut transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua. Pada 3 Februari 2020, Nyonya Susana membeli peralatan. Oke, dikip dulu, membeli peralatan. Berarti peralatan kalau kita membeli tempe jadi punya tempe, membeli telur punya telur, membeli bakso punya bakso lah. Membelinya peralatan. Oh, berarti yang bertambah adalah peralatan. Peralatan tadi masuk ke kelompok apa? H, U, M, P apa B? Peralatan. Nih, peralatan. Berarti peralatan masuk ke kelompok harta. Berarti di sini harta berupa peralatan bertambah, harta berupa peralatan bertambah 5 juta. Nah, terus kan ini belum balance kan, baru nambah peralatan doang. Nambah peralatannya itu dilakukan dengan cara apa? Oh, membelinya secara tunai. Berarti kalau membeli secara tunai pakai apa? Pakai daun? Bukan ya, pakai uang ya berarti. Berarti hartanya juga berkurang karena pakai uang secara tunai. Tunai kan berarti pakai kas ya ini. Pakai kas. Kas berarti masuk kelompok harta juga kan nih. Nah, berarti harta selain bertambah berupa peralatan tadi, harta juga berkurang berupa kas. Harta berupa kas berkurang senilai yang sama.
5 juta rupiah juga. Gitu. Terus lanjut ke transaksi yang ke-6. Transaksi yang ketiga, maksudnya tanggal 6 Februari. Nyonya Susana membeli perlengkapan secara kredit. Kredit itu kata lainnya apa? Utang, bener banget. Nah, sekarang kita analisis. Membeli perlengkapan. Baik utang maupun nggak utang kan kalau kita beli, kita tetap punya barang itu kan. Kita membeli motor secara kredit, kita membeli motor secara tunai, kita sama-sama punya motor kan, cuma yang satu dengan jalan cash, yang satu dengan jalan utang. Berarti di sini membeli perlengkapan, tentu saja yang bertambah adalah perlengkapan, betul. Perlengkapan berarti masuk ke harta ya, aktifannya. Harta berupa perlengkapan bertambah 2.500.000. Wes. 2.500.000. Nah, terus perlengkapannya bertambah diperolehnya lewat apa tadi? Lewat membeli secara kredit. Kembali ke HUM tadi, ke sini. Berarti kalau secara kredit kan nggak mempengaruhi modal toh. Di sini yang mempengaruhi modal kan hanya investasi, pendapatan, beban pribadi. Berarti mempengaruhinya utang. Berarti utang bertambah. Kan kita ingat, kita menganalisisnya HUM saja. Utang bertambah 2 juta, yang sama juga. Nah, balance deh 2.500.000 juga. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, nah tugas kalian adalah melanjutkan transaksi di tanggal 10, 15, dan 20, 24, 25, dan 26. Nah, nanti jika ada kesulitan, nanti bisa tanya Bu Vita, bisa chat di Classroom, bisa juga PC di WA group juga bisa. Gitu ya. Jadi nanti untuk latihan analisisnya nanti kalian meneruskan yang tanggal 10 sampai dengan terakhir tanggal 26 Februari. Gitu. Baik, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Jika banyak salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.